Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalimat yang terus terngiang di telinga kita dan terdengar di hari-hari seperti ini, kalimat ucapan minal aidin wal faizin wal maqbuli, yang artinya semoga kita bagian dari orang-orang yang aidin, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Setelah kita dicuci dan dibersihkan di bulan Ramadan dengan banyak ibadah, di bulan Ramadan yang dilipat gandakan pahalanya dan disunnahkan dan diwajibkan. Minal faizin, termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan, menang melawan hawa nafsu, menang dan mengalahkan nafsu yang terus memburu pemiliknya, si insan, si manusia, di mana ia berada di tengah-tengah tubuhnya, dan merupakan bagian yang tidak bisa lepas darinya. Memburunya dengan angan-angan, memburunya dengan harapan-harapan, memburunya dengan janji-janji palsu dan dusta, memburunya dengan banyak hal. Ketika si insan tidak mampu mengalahkannya, maka dia yang akan diatur dan dikalahkan, dia yang akan diarahkan dan disetirnya. Tapi ketika masuk dalam golongan faizin, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, maka nafsunya sudah berada di bawah telapak kakinya, dan tali kekangnya sudah dipegang oleh kedua tangannya. Kemana ia akan arahkan, maka dia akan mengarah. Ke kanankah, maka dia akan ke kanan. Ke kirikah, maka dia pun akan ke kiri. Atau dia perintahkan dengan tali kekang yang dipegangnya itu untuk dia berlari, maka nafsu itu akan berlari. Atau dalam sekejap mendadak disuruh berhenti, maka dia pun akan berhenti. Persis seperti seorang pengemudi yang berada di balik setir, di mana ia masih mampu mengemudikan mobilnya. Sesekali dia rem, sesekali dia gas, dan sesekali dia ke kanan, dan sesekali dia ke kiri, dan bahkan sesekali dia mundur, untuk mengatur semuanya itu berjalan dengan lancar. Tapi bayangkan ketika seorang pengemudi yang ada di balik setir, lalu kemudian di satu waktu dia tidak lagi dapat mengendalikan mobilnya. Apa yang terjadi? Kecelakaan terjadi. Bila terbalik mungkin mobilnya di tengah jalan, atau mungkin masuk ke jurang, atau mungkin menabrak seseorang sampai terluka atau wafat, atau menabrak bangunan atau apapun yang terjadi sehingga dia terluka atau dia wafat. Fatal akibatnya, tragis kejadiannya. Kapan? Ketika si pengemudi tidak bisa mengendalikan mobilnya, mengembalikan kendaraannya. Bukan hanya mobil, begitupun kereta, begitupun pilot. Apapun yang dikendarai seseorang, bahkan sepeda, bahkan sepatu roda yang dipakai oleh seseorang yang nggak bisa dikendalikan, berakibat fatal. Mungkin kakinya patah ketika jatuh, mungkin membawa kepada kematian. Itu gambaran dari Allah Ta'ala untuk setiap orang yang nggak bisa mengendalikan apa yang dikendarainya. Dan nafsu ini begitu pun. Ketika tak bisa dikendarai seseorang, fatal akibatnya. Dia akan dibuat mati, bukan mati raga, tapi mati hati. Dia akan dibuat cedera, bukan cedera raga, tapi cedera hati. Ketika kapan? Ketika nafsunya tak bisa dikendalikan. Tapi doa ini yang dikatakan oleh setiap mukmin dan mukminah dan mukminah, muslim dan muslim, muslimah dan muslimah, minal aidin wal faizin, merupakan makna yang tinggi doa itu, dan ketika dikabulkan Allah Ta'ala merupakan nikmat yang besar datang dari Allah Jalla Jalaluhu. Wal maqbulin, dan semoga menjadi bagian orang-orang yang dapatkan qabul, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apanya? Diterima doanya, apalagi diterima amalnya, diterima salawatnya, diterima doa-doanya, diterima apapun yang bersumber dari manusia mulia ini. Ketika dia sudah bagian daripada orang-orang yang diterima Allah, maka semua yang bersumber dan muncul darinya daripada amal saleh ataupun ucapan-ucapan baik, maka akan diterima Allah Jalla Jalaluhu. Terbuka terus langit itu untuk diangkat doa-doanya dan menembus langit yang sudah dibuka oleh Allah Ta'ala setiap saat untuknya. Karena orang ini diterima Allah Jalla Jalaluhu, maka doa-doa ini besar, doa-doa ini mulia.
Doa-doa ini begitu sangat bernilai dan berharga. Tapi tentunya ketika kita selami maknanya dan kita tahu seberapa nilainya, dengan begitu layak dan bahkan sunnah untuk kita aminkan ketika kita mendengar ucapan dari seseorang di hari-hari seperti ini, minal a'idin wal faizin wal maqbulin, amin. Walaka mithluh, dan kau juga dapat yang sepertinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan Id seperti yang kita sering dengar, Imam Ali mengatakan laisal Id liman labisal jadid. Ulama kita mengatakan laisal Id liman labisal jadid. Id itu bukan untuk orang-orang yang pakai pakaian baru, walakinnal Id liman ta'atuhu tazid. Tapi Id itu untuk orang-orang yang ibadahnya bertambah. Lalu ketika beliau dikatakan oleh seseorang sewaktu di hari Id makan hanya sepotong roti kering di hari Id, kita ya Tuhan, hari Id makan hanya sepotong roti kering. Lalu beliau pun berbalik mengatakan kepada orang itu, kullu yaumin la na'sillah fahuwa Id. Setiap hari di mana kita tidak bermaksiat kepada Allah, itulah Id. Itulah hari yang kita rayakan, di mana kita tidak bermaksiat saat itu dan hari itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah mereka memandang Id. Memandang Id bukan kepada mazahir, tampilan-tampilan luar. Tidak melihat kepada sepatu yang keluaran terbaru yang mahal harganya, tidak melihat kepada baju dan pakaian model terbaru yang dibeli di pasar, di butik, di tempat ini, di tempat itu, di mal-mal dengan harga yang mahal mungkin. Tidak melihat kepada perhiasan-perhiasan yang dikenakan seseorang, apakah jam tangan yang baru, ataukah mungkin untuk wanita gelang dan kalung yang baru, atau anting-anting yang baru. Mereka tidak melihat kepada mazahir, kepada tampilan-tampilan luar ini. Karena Id di dalam pandangan mereka adalah sesuatu yang terkait dengan makna yang mulia, yaitu makna tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah telah jadikan kita bagian daripada aidin, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah taala, kepada kebersihan, kepada kesucian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin